Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita semua yang berharap kelak dikumpulkan bersama beliau di akhirat. Saudaraku yang dirahmati Allah, di detik ini, mungkin engkau sedang lelah. Lelah dengan hidup, lelah dengan doa-doa yang terasa belum dijawab, lelah dengan ujian yang datang silih berganti. Namun jika malam ini engkau masih menyempatkan diri menonton video ini, bisa jadi bukan kebetulan. Bisa jadi Allah sedang memanggil hatimu, untuk kembali, untuk mendekat, dan untuk bangun di satu waktu yang sering dilupakan manusia, waktu tahajud. Dan bukan sembarang waktu, ini adalah bulan Rajab, bulan yang disebut para ulama sebagai bulan pembuka pintu-pintu langit. Bulan yang di dalamnya Allah melipat gandakan kepekaan hati. Bulan yang menjadi pemanasan ruh sebelum kita memasuki Sya'ban dan Ramadan. Saudaraku, tahukah engkau, mengapa banyak orang yang hidupnya berubah tanpa disadari, hanya karena satu kebiasaan kecil di bulan Rajab? Yaitu, sholat tahajud. Mari kita renungkan perlahan. Di saat kebanyakan manusia terlelap dalam tidurnya. Di saat dunia seakan berhenti berisik. Di saat suara hati terdengar paling jujur. Allah membuka langitnya. Rasulullah bersabda, Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, lalu berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku beri. Siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku ampuni. Bayangkan saudaraku, Allah memanggil, tapi sedikit yang menjawab. Allah menawarkan, tapi sedikit yang datang. Dan di bulan Rajab, panggilan itu terasa lebih lembut, lebih dalam, lebih menyentuh. Banyak orang bersaksi, keajaiban tahajud di bulan Rajab tidak selalu datang dalam bentuk rezeki melimpah atau masalah yang langsung hilang. Tidak, keajaiban itu sering datang perlahan, tapi mengubah segalanya. Ada yang mengatakan, entah mengapa setelah tahajud di bulan Rajab, hatiku lebih tenang. Masalahku belum selesai, tapi aku tidak lagi panik. Ada yang bersaksi, aku belum kaya, tapi aku tidak lagi merasa miskin. Ada pula yang berkata dengan air mata, aku belum mendapatkan apa yang kuinginkan, tapi Allah menghilangkan keinginanku yang menyakitkan. Inilah keajaiban yang sering tidak disadari. Saudaraku, tahajud di bulan Rajab bukan tentang panjangnya rakaat, bukan tentang indahnya bacaan, tetapi tentang kejujuran di hadapan Allah. Tentang seseorang yang berkata dalam sujudnya, ya Allah, aku tidak kuat. Aku tidak tahu harus mengadu ke siapa. Aku datang bukan karena aku hebat. Aku datang karena aku butuh. Dan ketahuilah, Allah tidak pernah menolak hati yang jujur. Bulan Rajab adalah bulan taubat. Bulan membersihkan luka lama yang belum sembuh. Bulan memperbaiki hubungan dengan Allah sebelum Ramadan tiba. Tahajud di bulan ini seperti mengetuk pintu rumah raja di saat semua orang memilih tidur. Mungkin pintu itu tidak langsung terbuka lebar, tetapi ketukanmu dicatat, air matamu disimpan, dan waktunya akan datang. Saudaraku, jika selama ini doamu terasa jauh, cobalah dekatkan ia dengan tahajud di bulan Rajab. Jika selama ini hidupmu terasa sempit, cobalah lapangkan ia dengan sujud panjang di sepertiga malam. Jika selama ini hatimu penuh luka yang tak bisa diceritakan ke siapapun, ceritakanlah semuanya kepada Allah, karena hanya Dia yang tidak pernah bosan mendengarkan. Ingat ini baik-baik, Allah tidak selalu mengubah keadaanmu seketika, tapi Dia selalu menguatkan hatimu terlebih dahulu. Dan itu sering terjadi di tahajud, di bulan Rajab. Maka jika suatu malam engkau terbangun tanpa sebab, jangan langsung tidur kembali. Bisa jadi itu undangan. Bisa jadi itu jawaban yang selama ini kau tunggu. Bangunlah, ambil wudhu, dirikan 2 rakaat, dan bicara jujurlah pada Allah. Karena keajaiban terbesar bukan ketika masalahmu hilang, tetapi ketika hatimu menemukan Allah di tengah masalah itu.
Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah panggil di malam hari. Semoga Rojab ini menjadi titik balik hidup kita. Dan semoga tahajud kita menjadi sebab turunnya rahmat, ampunan, dan keajaiban yang tak disangka-sangka. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.